Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali kita melaksanakan pelajaran ya. Pada saat ini kita masuk kepada salat qashar. Apa yang dimaksud dengan salat qashar itu sendiri? Yakni salat yang diringkas, yakni dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau salat maghrib 3 rakaat itu tidak boleh diqashar. Kemudian sholat subuh pun 2 rakaat tidak boleh diqashar. Yang boleh adalah sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Di antaranya adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, itu semua dilakukan karena apa? Yang pertama di antaranya sholat qashar ini boleh dilakukan saat kita dalam keadaan nanti perjalanan jauh. Misal dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin atau ke Martapura dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Adapun jarak yang ditempuh sedikitnya kurang lebih 80 km ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Ini salah satu dalil dibolehkannya kita untuk melaksanakan salat qashar langsung dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, tentunya yang bepergian ini adalah maksud dan tujuannya untuk kebaikan, misal silaturahim ke tempat keluarga, atau kunjungan, atau juga bisa ziarah ke makam-makam orang salih ataupun kepada orang-orang yang salih. Misalnya kita melakukan perjalanan itu untuk belanja keperluan kehidupan sehari-hari yang diridhai Allah, maka boleh kita melaksanakan salat yang disebut dengan salat qashar. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa. Jadi tidak mengapa yang dimaksud adalah dibolehkan saja kamu mengqashar. Apa itu mengqashar? Mengqashar itu meringkas salat yang dari 4 rakaat menjadi 2. Nah, ini dalilnya bahwa Allah pun membolehkan kita melaksanakan salat qashar. Kemudian kita selanjutnya, ya ini ada hadis Nabi. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, faradha salata, yakni mewajibkan untuk melaksanakan salat ala lisani nabikum, kepada nabi kalian. Nah, nabi kita ya, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal musafiri, kepada orang yang dalam keadaan perjalanan. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya perjalanan yang dimaksud itu adalah perjalanan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perjalanan untuk berbuat maksiat. Misalnya ingin mencuri, tapi perjalanannya jauh, lalu dia mengqashar salat, tidak boleh itu, karena perjalanannya bukan perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini alal musafiri rakaataini, bagi orang yang musafir itu boleh melaksanakan salat zuhur, asar, isya
Asar dan maghrib itu diringkas menjadi 2 rakaat. Zuhur yang 4 rakaat boleh dengan 2 rakaat. Asar yang 4 rakaat boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat. Bahkan Isya yang 4 rakaat pun boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat. Sedangkan maghrib dan subuh tetap bilangannya tidak boleh dikosor. Nah, kemudian wa alal mukimi, dan bagi orang yang mukim, jadi maksud di sini mukim itu tidak melakukan perjalanan kemana-mana, dia berada di tempat. Misalnya dia bertempat tinggal di Palangkaraya, dia memang tetap di Palangkaraya saja, walaupun mungkin dia tinggalnya di Kecamatan Jekan Raya, tetapi dia melakukan perjalanan ke Pahandut, tapi kan jaraknya dekat itu, maka tetap dia melaksanakan sholat asar, sholat zuhur, bahkan sholat isya itu 4 rakaat. Nah, dan di sini kata Nabi, wa fil khaufi, dan bagi orang yang takut, misalnya berperang ya, maka di sini dibolehkan untuk melaksanakan sholat yang boleh dikosor itu dengan 1 rakaat, tapi dengan catatan ini orang yang takut. Takutnya kenapa? Disebutkan dalam keterangan itu bahwasanya takutnya dalam keadaan peperangan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya silahkan kepada anak-anak sekalian untuk mencari niat atau bacaan sholat qashar ya. Nah, jadi bagaimana niatnya? Silahkan ditulis yang bagus tulisannya ya. Nanti dikirim ke ke grup ya. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.